Kubur, istilah yang digunakan dalam syariat kita, digunakan untuk semua jasad manusia, kita bicara manusia, atau hewan yang kelihatan dengan panca indera, yang digunakan untuk meletakkan jasadnya. Baik itu tanah, lautan, udara, dimanapun jasad dia wafat pada saat itu, maka berarti itu kuburannya. Seperti contoh begini, bagaimana kalau seandainya sekelompok muslimin naik kapal, perjalanannya jauh, anggaplah sebulan perjalanan, 2 minggu perjalanan atau seminggu perjalanan, mereka berada di tengah-tengah lautan, lalu ada satu kru kapal yang mati. Di mana dikuburkan? Di lautan. Caranya bagaimana? Dia dimandiri, dikafani seperti layaknya jenazah, kemudian ditaruh beban batu di badannya, lalu dicemplungin di lautan. Itu kuburannya. Jadi istilah kubur adalah semua tempat yang akan diletakkan jenazah atau jasad seseorang yang mati. Itu juga termasuk hewan ya. Kalau jin itu kita tidak tahu karena memang tidak dibahas dalam syariat, tapi hewan juga sama. Ya, umumnya hewan itu tidak dikuburkan, kalau dia mati maka biasanya dimangsa oleh hewan-hewan yang lain. Tapi kita bicara ruang lingkup manusia lah, lebih kerucut lagi. Maka seperti itu. Sama halnya kalau ada orang naik pesawat, ternyata pesawatnya meledak, kan itu. Potongan jasadnya tidak ditemukan. Allahu a'lam di angin di sana bagaimana, Allah SWT lebih tahu. Mungkin juga jatuh berserakan di bumi atau mungkin tidak, mungkin habis. Maka sama saja dianggap kuburannya dia di situ. Tetapi kalau ada orang yang meninggal normal di dalam syariat kita, dikuburkan di tanah, dikuburkan di tanah. Yang saya ingin titikberatkan, pemahaman tentang kata-kata kubur bukan hanya sekedar tanah yang digali kemudian dimasukkan jenazah, gitu kan? Tapi dimanapun orang itu akan ditaruh jasadnya. Kalau tadi dia meledak di atas kapal atau dia ditenggelamkan di lautan, kalau dia meninggal di darat itu tentu tidak boleh kecuali harus dikuburkan. Dimasukkan, maksudnya jadikan kuburannya dalam tanah, dan tentu ada hukum syar'i sendiri ya. Tapi yang saya berikan gambaran umumnya, kuburan dalam Islam itu Nabi SAW perintahkan agar seukuran dengan jasad manusia normal berdiri, sehingga bau jasad itu tidak tercium oleh hewan-hewan yang akhirnya membuat mereka menggali dan memakan fisik tadi, gitu kan. Juga satu hal yang berhubungan dengan kuburan ini, jasad manusia utuh misalnya kita anggap normal, dia utuh dikafani. Jasad ini sebenarnya hakikatnya seperti pakaian, seperti pakaian. Jadi kalau seseorang itu melepas pakaiannya, lalu kemudian dia biarkan jatuh di lantai, seperti itulah, tidak bisa bergerak pakaian itu kecuali dia pindahkan sendiri. Jasad kita seperti itu sebenarnya. Kenapa saya datangkan poin ini Bapak Ibu sekalian? Karena banyak orang salah paham. Dia anggap kalau jenazah itu sudah dimasukkan ke dalam kuburan, maka berarti jasad itu akan ada hubungannya sama kuburan tadi. Padahal ini simbolik saja. Ini hanya simbolik. Jadi seperti baju yang pernah kita pakai dimasukkan ke dalam tanah, seperti dimasukkan ke dalam lemari, ya. Kemudian disimpanlah di situ. Nanti dengan hikmah Allah SWT akan dimakan oleh tanah. Tidak ada hubungan sama sekali dengan ruhnya. Tidak ada lagi hubungan dengan ruhnya di kuburan tadi, di tempat diletakkan jasad itu. Karena di dalam istilah agama kita, selain kuburan yang berhubungan dengan kematian, yang namanya alam barzah. Alam barzah ini adalah tempat yang kita tidak ada yang tahu. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pun tidak ada yang menukil, tidak ditukil kepada kita di mana itu alam barzah. Kalau bagaimana ada keterangannya, di mana kita tidak tahu. Jadi ruh itu pada saat dia proses dikeluarkan dari jasad manusia, seperti dilepas dari baju, bajunya sudah tergeletak, bajunya oleh Allah disuruh cuci bersih, ditaruh di tempat yang Allah suruh perintahkan. Itulah kuburan, gitu kan? Ruhnya ini dibawa oleh Allah SWT ya, ke alam barzah. Baik dia meninggal di udara terbakar, nggak ditemukan lagi jasadnya, tinggal ruhnya, atau dia meninggal di lautan dimakan oleh ikan jasadnya, atau dia meninggal normal, meninggal di atas ranjangnya, sama saja. Ya, jadi ruhnya akan dibawa ke alam barzah, dan alam barzah ini Allahu alam di mana tempatnya, tapi dia ada. Barzah itu disiapkan khusus untuk alam ruh, baik dia disiksa karena dosa-dosa yang dia lakukan selama hidup di dunia, ataupun dia akan diberikan nikmat karena amal-amal soleh yang dia kerjakan. Dalam Islam kita punya keyakinan bahwasanya kuburan tadi tempat diletakkan jasad dan ya, alam barzah itu dua-duanya itu punya kehidupan. Kalau kuburannya sendiri tempat diletakkan jasad itu hanya simbolik diletakkan, tapi yang lebih difokus sebenarnya adalah masalah alam barzahnya. Jadi tadi kuburan itu hanya untuk meletakkan jasad saja, dan itu simbolik, gitu
gitu kan. Orang tahu di atasnya ada tumpukan tanah, ada batu nisan, udah orang tahunya itu kuburan, tempat jasadnya ditaruh, simbolik. Tapi apakah orang itu ada dalam situ? Sudah nggak ada, ruhnya sudah pergi ke alam barzah. Ya, nanti di hari kiamat akan ada pembangkitan sebagaimana saya jelaskan yang lalu. Allah turunkan hujan, lalu menerpah tulang-tulang ekor yang tersisa, kemudian tumbuh dibuat jasad baru, lalu ruhnya kembalikan, dibawa dari alam barzah, ditiupkan atau dimasukkan kembali ke dalam jasad yang baru.